sebagai orang beriman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSC MSc, tentunya bersama Radu Institute, terus bersama mahasiswa Indonesia untuk memberikan penajaman-penajaman tentang teori perkuliahan, terutama pada perkuliahan statistik. Seperti biasa, kita akan terus membahas pembahasan soal-soal, di mana pembahasan soal ini kita yakini dapat mempertajam kemampuan mahasiswa Indonesia dalam memahami teori perkuliahan. Oke guys, kita coba lihat soal yang telah dipersiapkan. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas dua soal. Oke, yang pertama soal 6.19 dan 6.20 dari buku yang sama yang memasuki seri yang ke-157. Oke guys, kita coba lihat soal yang akan kita bahas tentunya. 6.19. The EQs of the 600 applicants of a certain college are approximately normally distributed, with mean of 115 and standard deviation of 12. If the college requires an EQ of at least 95, how many of these students will be rejected on this basis, regardless of their other qualification? Jadi ini soal masih tetap memanfaatkan tentang distribusi normal untuk keperluan-keperluan tertentu, di mana pada soal ini yang kita hitung adalah berapa banyak student yang akan ditolak. Tentu terlebih dahulu kita harus dapatkan persentase atau peluang dari kejadian-kejadian yang diinginkan. Oke, kita akan lihat yang pertama sekali tentu kita akan menghitung peluang variabel acak X. Kalau dia menggunakan X kecil dari 95, at least 75. Nah, ini yang akan kita coba uraikan dengan menggunakan transformasi ke dalam variabel acak Z. Kadang-kadang ada orang membuat pendekatan menggunakan peluang X kecil dari 94,5. Ya, menghilangkan, memotong sedikit ujungnya sekitar 5%. Oke lah, enggak apa-apa. Baik you menggunakan 95 kah 94,5, saya rasa tidak ada pengaruhnya yang terlalu signifikan terhadap hitungan-hitungan, di mana 94,5 ini ujungnya Anda potong sebesar 5% atau 0,05 untuk memastikan bahwa yang kecil dari 95 ini banyak tercover dalam hitungan-hitungan kita. Oke, kita akan coba gunakan yang 94,5 boleh. Tentunya kita akan transformasi ke dalam variabel acak Z, di mana Z-nya adalah X kurang new. Nah, ini selalu rumus yang biasa kita kira dibagi dengan simpangan baku. Nah, ini rumus yang biasa di mana X-nya tadi 94,5 kalau kita gunakan 94,5. Kalau mau kita gunakan 95 oke saja. Oke, dikurang dengan 115 new-nya atau min dibagi dengan standard deviation adalah 12. Nilai Z yang kita peroleh adalah Z sama dengan min 1, kalau kita cari min 1,71. Artinya untuk menentukan peluang X kecil dari 94,5 ini, kita sepadan atau sama artinya mendapatkan peluang Z kecil dari min 1,71. Ini kalau kita gunakan tabel, ini min 1,7, ini satunya
adalah 0,0436. 0,0436. Nah, kalau ditanya berapa banyaknya student yang memiliki IQ di bawah 95, berarti jawaban yang kita inginkan adalah 600 sampel yang digunakan dikali dengan 0,0436. Di mana hasilnya kalau kita menggunakan kalkulator, mesin hitung, ya terserahlah kalkulator apapun mesin hitung yang digunakan, itu kira-kira ada 26 student yang memiliki IQ yang kecil dari 95. Inilah jawaban untuk soal yang 6.19. Oke, saya rasa soal titik 6.19 ini memberikan beberapa pandangan baru, pendapat baru tentunya. Kadang-kadang kita lihat orang menggunakan ujungnya dikurang 5% atau 0,05. Ada juga langsung menggunakan soal yang ada. Saya rasa terjadi pengurangan selisih yang tidak terlalu besar, oke-oke saja. Jadi ya terserah keputusan Anda. Dua-duanya boleh, apakah menggunakan terus direct dari variabel acak X yang diinginkan dalam soal, ataupun Anda menggunakan ujungnya Anda kurangi dengan batas atas atau batas bawahnya Anda kurangi dengan 0,05. Oke, kita coba lihat tentunya soal berikutnya yang dipersiapkan oleh Rado Institute. Soal 6.20. Given a continue uniform distribution. Nah, ini continue. So that, nah, kalau dikatakan uniform, probability density function atau fungsi peluang densitas dari uniform adalah 1/B kurang A. Oke, ini tuh B kurang A, di mana B itu besar dari A. Oke, ini adalah density function untuk continue uniform. Nah, kalau diminta membuktikan nu, kita tahu rumus nu itu adalah ekspektasi X. Di mana ekspektasi X itu adalah, nah ini di mana kita lihat. Ini dia. Di mana X terletak dalam A dan B. Ini di mana X itu antara A dan B. Nah, ini untuk yang benarnya notasi dari uniform. Maka ekspektasi X adalah integral min tak hingga sampai tak hingga X dikali Fx. Ini notasi dari rata-rata dx. Nah, sedangkan kita tahu bahwa variabel acaknya dari A sampai B untuk X dikali 1/B kurang A. Nah, ini dia. Jadi kalau kita mau integralkan, ini dx. Tentu integralnya menjadi 1/B kurang A. Ini integral X dx. Oke, ini X dx. Nah, jadi permasalahannya jelas sekali. Jadi permasalahannya kalau mau kita selesaikan integralnya tentu menjadi 1/B kurang A. Ini integral X kuadrat per 2 untuk BA. Nah, ini dia. Untuk BA. X kuadrat BA. X setengah X kuadrat. Oke.
setengah X kuadrat BA. Oke. Nah, ini. Oke, jadi kalau begitu, integralnya ini kita kasih space sini sedikit ya. Kasih space sedikit biar Pak. Setengah ini B kuadrat kurang. Oke, kita buat space-nya sedikit biar nampak ya. Kita kasih space sedikit. Nah, ini space kita. Oke. Berarti 1/B kurang A satu per B kurang A ini menjadi B kuadrat kurang A kuadrat per 2. Nah, tentu ini kalau kita lanjutkan integralnya menjadi 1/B kurang A. Yang di atas kalau kita sederhanakan tentu B kurang A dikali dengan B tambah A. Oke, dibagi dengan 2. Wah, ini dia. Ini habis B kurang A, maka tinggallah dia A tambah B per 2. Wah, oke, jadi untuk rata-rata telah kita buktikan dengan baik. Ini rumus rata-rata. Sementara yang kita ingin lakukan berikutnya adalah variasi. Nah, variasi kita hapus dulu sedikit. Kita hapus dulu papan tulis kita. Eraser, kita hapus dulu. Tadi udah dibuktikan. Kalau dihapus rasanya nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Ada gangguan teknis tadi, kita lanjutkan. Kita hapus dulu. Kita hapus. Oke, sekarang kita lanjutkan ke variasi. Kita tahu rumus variasi adalah ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan. Nah, dikuadratkan. Nah, ini kita sudah punya nilainya, yaitu tadi nilainya A tambah B per 2 kuadrat. Nah, ini untuk yang ekspektasi X dikuadratkan. Karena ekspektasi X-nya A tambah B per 2 dikuadratkan tentu kuadrat. Yang belum kita punya adalah ekspektasi X kuadrat. Ini belum kita punya. Kita cari dengan menggunakan integral X kuadrat fx. Fx-nya tadi 1 per B kurang A. dx. Ini untuk B, A sampai B. Maka integral kita tentu menjadi 1 per B kurang A. Integral kita di dalamnya tentu menjadi X pangkat 3 per 3. Nah, ini untuk BA. Kalau kita kasih batas untuk
berikutnya berarti di sini 1/B kurang A. Ini untuk B pangkat 3 kurang A pangkat 3/3. Nah, ini kalau kita mau menggunakan ekspektasi X kuadrat. Jadi kalau di situ dapat kita lihat hal yang sangat menarik di situ adalah bentuk sederhana yang dapat kita lakukan adalah ini adalah ekspektasi dari X kuadrat, ekspektasi dari X kuadrat. Jadi kalau begitu, untuk mendapatkan variasinya, seperti rumus yang di awal adalah ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan. Nah, ini beda. Sama dengan B pangkat 3 kurang A pangkat 3 per, nah ini per 3 kali B kurang A, itu dikurang ini per kurang dengan A tambah, apa tadi dia? A tambah B dikuadratkan A tambah B dikuadratkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini A tambah B kuadrat per 4. Nah, ini per 4-nya udah nampak per 12-nya. Jadi kalau kita lihat per 12-nya udah nampak. Nggak ada hal yang aneh di situ. Jadi kalau kita mau kali silang saja misalnya. Kalau mau kita kali silang misalnya. Di sini ada 4 kali 4B pangkat 3. Kalau mau kita kali silang 4 dikali dengan B pangkat 3 kurang 4A pangkat 3. 4A pangkat 3. Nah, ini kali dikurang dengan 3 dikurang dengan 3 kali B kurang A dikali dengan A tambah B kuadrat per 12 B kurang A. Wah, nih. Udah jelas ini kemana lari soalnya itu, saya rasa sini udah jelas. Jadi kalau ada di sini, kalau kita keluarkan misalnya di sini ada 4 dikali dengan B pangkat 3. Ini ada B kurang A. Jadi kalau kita kalau kita mau lebih sederhanakan lagi, maka yang akan kita peroleh adalah persamaannya sebagai bentuk 4 dikali dengan B kuadrat. 4B kuadrat. Ini B kurang A-nya kita matikan. Tambah AB.
tambah AB tambah A kuadrat. Nah, kalau mau kita matikan A kurang B-nya. Oke. Dikurang dengan 3. 3 dikali lagi dengan B kuadrat tambah 2AB tambah 2AB tambah A kuadrat. Tambah A kuadrat. Kuadrat dibagi dengan 12. Nah, ini AB kurang A-nya kita keluarkan. B kuadrat tambah 2AB tambah A kuadrat. Ini A kuadrat ya. Ini A kuadrat. Nah, bentuk sederhana ini, nah, kita hapus dulu yang bagian sini. Jadi kita hapus nih, lari ke sini. Oke, kita lari ke sini, kita pindah ke sini sedikit. Nah, dari bentuk yang seperti itu kalau kita coret-coret di kertas, maka dapatlah kita suatu bentuk B kuadrat B pangkat 2 B kuadrat kurang 2AB ditambah A kuadrat per 12. Nah, ini sama halnya dengan B kurang A dikuadratkan bagi dengan 12. Nah, ini adalah variasi yang terbukti untuk soal 6.20. Oke, dari 6.20 ini kita belajar bahwa suatu fungsi densitas kontinu 1 per B kurang A untuk X itu di antara A dan B, itu kita mendapat membuktikan bahwa rata-ratanya adalah A tambah B per 2, sedangkan variasinya adalah B kurang A kuadrat per 12. Oke guys, kita telah menyelesaikan 2 soal untuk sesi ini. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.